Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul Itsnain 7 Oktober 2024 bertepatan dengan hari keempat dari Rabiul Tsani 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dan Ilmu Rijal dari kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab pembahasan yang baru dari Kitabul Ilm. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma hadithu ma ajab as-sa'il. Hadatsana Muhammad bin Sinan, hadatsana Qulay tahwil sanad, hadatsani Ibrahim ibn Munzir, hadatsana Muhammad bin Qulay, hadatsani Abi, hadatsani Bilal bin Ali, an Aqai bin Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadithul qaum ja'a Arabiyyun faqala mata sa'ah qala famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadithu wa qala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina arahu sa'il an sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala idza du'iyatil amanah fantadhir sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah kitabul ilm bab fadlil qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala qul rabbi zidni ilman. Thumma qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad bin Sinan, haddatsana Fulayh tahwil sanad, haddatsani Ibrahim bin Munzir, haddatsana Muhammad bin Fulayh, haddatsani Abi, haddatsani Hilal bin Ali, an Aqai bin Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majalisi yuhadithul qauma ja'ahu Arabiyyun faqala mata sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadithu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qadahu hadithu faqala aina wa'u sa'iran sa'ah faqala ha ana ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iyatil amanah fantadhir as-sa'ah faqala kaifa idha'atuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab siapa yang mengangkat suaranya di dalam permasalahan menjelaskan ilmu. Maka Imam Al-Bukhari membuat bab dari hadis yang akan kita baca. Maka bab ini penuh dengan penjelasan dan fikih dari Imam Al-Bukhari. Dan begitulah penulis-penulis hadis, di mana orang-orang yang menulis hadis membuat kitab Ahkam Siyam Ramadan, membuat kitab Ahkam Salatil Witr, maka dia akan memasukkan hadis-hadis yang berhubungan dengan itu dan memasukkan bab misalnya syurutus siyam, bab mufsidatis siyam, pembatal-pembatal puasa, kemudian dimasukkan hadis-hadis. Maka penulisan bab di sini menunjukkan fikihnya penulis kitab. Maka yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, boleh seseorang pengajar berteriak atau dengan suara yang tinggi agar didengar oleh seluruh kaum muslimin yang ada. Maka oleh sebab itu disyariatkan
bagi orang-orang yang melaksanakan ceramah agar naik di mimbar misalnya, kemudian di zaman now menggunakan mikrofon, karena itu lebih baik bisa didengar dari orang-orang yang ada di masjid, yang masjidnya luas terutama dan bertingkat 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini dari bab Imam Al-Bukhari bahwa Nabi dulu mengangkat suara agar didengar oleh seluruh manusia. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'man Arim Ibnul Fadl qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Yusuf ibni Mahak an Abdullah ibni Amr qala tahallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safrati safarnaha fa adrakna wa qad arhaqatna as-salah wa nahnu natawaddu faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi a'la sautihi wailun lil aqabi minan nar marratain aw salatan wailun lil aqabi minan nar wailun lil aqabi minan nar. Seperti itu diulang-ulang. Maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'man. Imam Al-Bukhari menyebutkan gurunya Abu Nu'man dengan lafaz haddatsana, menunjukkan bahwa dia mendengar, dan ini bukan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq maknanya adalah hadis dari jenis yang dhaif, yang mana penulis kitab tidak mendengar dari gurunya dan mengatakan dengan sighatu tamrid misalnya, atau sighah yang bukan tasrih, baik sighah yang tamrid ataupun sighah yang biasa. Misalnya qala Malik, maka Imam Al-Bukhari tidak bertemu dengan Imam Malik, maka munqati'. Atau qila Sufyan, dan Imam Al-Bukhari tidak bertemu dengan Sufyan. Adapun di sini dengan sighatu tasrih, maknanya haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu. Ini lafaz-lafaz tasrih seperti yang kita pelajari di ilmi al-hadis, maka maknanya dia benar-benar mendengar dari gurunya, bukan mu'allaq dan bukan mudallis. Haddatsana Abu Nu'man Arim ibnu Al-Fadl. Maka di sini barakallahu fikum, Arim ibnu Al-Fadl disebutkan di dalam matan seperti itu, maka dia namanya bukan Arim ibnu Al-Fadl, tetapi dia namanya adalah Muhammad ibnu Al-Fadl. Maka Arim bukan namanya tetapi laqab, sehingga namanya Muhammad ibn al-Fadl, Abu Nu'man, laqabnya Arim. Maka di Arab seperti itu, ada nama, ada kunyah, dan ada laqab. Sehingga kunyahnya siapa? Abu Nu'man, Abu Hudzaifah. Namanya Muhammad ibn al-Fadl. Abu Hudzaifah namanya Sa'id Al-Bandunji, dan Al-Bandunji di sini laqab, seperti di sini Arim atau As-Sadusi atau Al-Basri. Maka dia As-Sadusi, Al-Basri, sama seperti Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, sama-sama dari Basrah, dan sekarang Basrah ada di Irak. Dan Arim hidup di tabaqah yang ke-9, dan tabaqah yang ke-9 ini berarti dia hidup di zaman itba'ut tabi'in yang kecil, paling terakhir, seperti di tabaqahnya Imam Asy-Syafi'i dan Yazid ibnu Harun dan Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani dan Abu Daud At-Tayalisi. Abu Daud ada dua, Abu Daud At-Tayalisi mempunyai kitab Musnad, At-Tayalisi
dia imam dan hidup di zaman ke-9 ini. Adapun Abu Dawud As-Sijistani yang kitabnya ma'ruf Sunan Abi Dawud itu di bawahnya Imam Al-Bukhari, termasuk dari muridnya Imam Al-Bukhari. Maka Abu Dawud ada 2. Yang diinginkan di sini Abu Dawud At-Tayalisi dari Irak. Dan di zamannya juga Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad yang dilaqabi dengan An-Nabil. Dan di zamannya juga di tabaqah yang ke-9 Abdurrahman Ibnu Mahdi dan juga Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan dan Ma'mar dan Mu'tamir Ibnu Sulaiman Ibnu Tarkhan dan yang lainnya. Adapun kedudukan dari Arim atau Muhammad Ibnu Al-Fadl ataupun Abu Nu'man ini, maka dia di atas derajat siqah. Imam Abu Hatim ditanya tentang dia mengatakan siqah. Dan begitupun Abu Zur'ah sama. Adapun Muhammad Ibnu Muslim, dia mengatakan Arim As-Saduq Al-Ma'mun Abu Nu'man. Dan disiqahkan juga oleh Imam Ad-Darqutni. Dan dikatakan oleh An-Nasa'i kana ahdu siqat, bahwa dia termasuk dari rawi yang siqah. Dan Muhammad Ibnu Yahya Ad-Duhli termasuk dari gurunya Al-Bukhari mengatakan sahihul kitab wa kana siqah. Dan begitupun Al-Bukhari menjelaskan bahwa dia qad ikhtalata fi akhiri umrihi, taghayyara fi akhiri umrihi. Maka faidah dari sini, rawi ini terjadi kepikunan Alzheimer sebelum dia meninggal. Lalu bagaimana orang-orang yang muhaddis dan dia mempunyai Alzheimer, mempunyai pikun? Maka dilihat, jika dia masih meriwayatkan di zaman kepikunannya, di zaman Alzheimernya, bahkan Alzheimer di sini parah sampai keluar ludah, tasilul lu'ab, dan dia tidak menyadarinya, ini udah jelas nggak bisa diterima hadisnya. Atau mulai dari Alzheimer yang tidak sampai seperti itu, maka dia berbicara, dia tidak tahu apa yang dia baca, apa yang dia berikan kepada murid-muridnya. Banyak sekali salahnya dari sanad-sanad, dari matan hadis. Maka hukum dari rawi-rawi yang seperti ini, jika dia meriwayatkan dalam keadaan pikun dan ditulis oleh murid-muridnya, maka murid-muridnya yang menulis hadis-hadisnya buruk. Namun imam ini arim, masa mudanya dan sebelum pikun memang imam, maka barang siapa yang mencatat sebelumnya, maka dia akan menjadi hadisnya sahih. Maka oleh sebab itu, mereka orang-orang yang pikun di ilmi mustalah hadis dinamakan ikhtilat. Maka di sini dilihat siapa yang meriwayatkan sebelum Alzheimer dan siapa yang menulis dari dia dalam keadaan pikun. Berbeda, jauh sekali, banyak kesalahan, banyak dari matan yang tidak bermakna karena pikun, berbicara tanpa makna. Maka disebutkan oleh Abu Hatim dari orang-orang yang contoh mendengar kepada dia sebelum dia pikun Alzheimer dan yang sesudah. Maka dikatakan bahwa dirinya Abu Hatim telah datang sebelum pikun. Faman sami'a minhu qabla al-ikhtilat fasima'uhu sahih.
Maka barang siapa yang mendengar dari dia sebelum Al-Zamir, maka hadis-hadisnya sahih dari dia. Maka barang siapa yang mendengar dari dia setelah Al-Zamir, maka hadisnya dhaif. Dan disebutkan temannya Abu Zur'ah belajar ke Arim setelah dia pikun. Maka periwayatan Abu Zur'ah dari Muhammad ibn al-Fadl adalah setelah dia pikun. Maka dari sini para ulama mengatakan Arim dia imam. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Mengatakan sikotun sabtun. Ini menunjukkan dia di atas derajat imam. Lafaz-lafaz seperti sikotun sabtun menyifatkan dengan dua sifat, sikotun sikoh, sikotun sabtun, sikotun saduk, dan yang lainnya menunjukkan dia di atas derajat sikoh, imam. Maka ini di rutbah yang pertama, ranking pertama setelah para sahabat adalah rawi-rawi yang derajatnya imam. Kemudian meriwayatkan dari haddatsana Abu Awanah. Maka Abu Awanah namanya adalah Waddah. Seperti kita berikan tadi kunyahnya Abu Awanah, tadi Arim kunyahnya Abu Nu'man, lalu namanya Muhammad ibn al-Fadl, di sini namanya Waddah al-Yashkuri. Dan al-Yashkuri dia nisbah kepada negeri di Basrah. Dan dia hidup di Tabaqah yang ke-7. Dan Tabaqah yang ke-7 Tabaqah di atas dari Tabaqah yang ke-9. Tabaqah yang ke-7 adalah ru'us, gembongnya itba'ut tabi'in. Maka kalau tadi itba'ut tabi'in yang kecil di antaranya Imam Asy-Syafi'i, maka kita mengetahui bahwa Imam Asy-Syafi'i di penghujung dari Qurun Al-Mufaddalah, di penghujung dari As-Salafus Saleh. Karena As-Salafus Saleh adalah as-sahabah, seperti di hadis khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku sahabat, dan setelahku tabi'in, dan setelahku itba'ut tabi'in. Ini dimutlakkan dengan as-salafus saleh. Maka Imam Asy-Syafi'i dari sini kita mengetahui dia di Tabaqah yang ke-9, berarti dia termasuk dari itba'ut tabi'in yang paling kecil. Lalu setelah dia muridnya siapa? Dari Imam Madhab misalnya, muridnya Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i mempunyai murid Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad di Tabaqah yang keberapa? Tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari, seperti Abu Hatim, Abu Zur'ah, Yahya ibnu Ma'in. Maka Imam Ahmad bukan dari itba'at tabi'i, keluar dari itba'ut tabi'in. Maka bukan termasuk Qurun Al-Mufaddalah. Adapun Tabaqah yang ke-7 ini Waddah al-Yashkuri Abu Awanah, maka dia dari gembongnya para itba'ut tabi'in yang besar. Maka di zaman itu di Tabaqah yang ke-7 gembongnya itba'ut tabi'in di antaranya Imam Malik di Madinah dan Sufyan ibnu Uyainah di Makkah, di Hijaz. Dia asalnya dari Kufah tetapi belajar di Makkah dan tinggal di sana. Maka penjaga gawang dari ilmu hadis di Hijaz Imam Malik di Madinah dan Imam Ibnu Uyainah di Makkah. Namun Imam Malik di Tabaqah yang ke-7 gembongnya dari itba'ut tabi'i, dan Ibnu Uyainah diturun sedikit, usianya lebih muda dari Imam Malik. Maka di Tabaqah yang ke-8, pertengahan dari itba'ut tabi'in. Dan pada saat itu juga Laits ibnu Sa'd di Tabaqah yang ke-7 gembongnya juga. Kalau tadi Imam Malik di Madinah, Laits ibnu Sa'd di Mesir, di Misr. Dan begitu pun Al-Auza'i, imam yang agung dari gembongnya itba'ut tabi'in juga, dia di Syam. Dan begitu pun juga Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, imam yang agung min ru'us itba'ut tabi'in fil Yaman fi San'a,
di San'a di Yaman. Maka para a'immah tersebar di seluruh dunia dan mereka menjaga gawang ilmu hadis dan menjaga gawang manhaj ahli sunnah. Maka mereka pakar-pakar ahli sunnah, Imam Malik, dan juga di Kufah ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau tadi Ibnu Uyainah di Mekah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Dan masih di sebelahnya di Wasit, negeri lain, tapi masih di Irak, karena Irak luas, maka ada di sana Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam di tabaqah yang ke-7 juga. Maka mereka gembong-gembong itba'ut tabi'in ulama dunia. Di Syam tadi ada Al-Auza'i, di Yaman ada Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi. Maka mereka menyebarkan ilmu. Maka di Hijaz ada 2 tadi, Imam Malik dan Ibnu Uyainah. Di Indonesia ada siapa? Ada Gus siapa? Belum ada Gus. Pada zaman itu Indonesia belum dikenal. Maka di tabaqah ini, tabaqah yang ke-7, Abu Awanah Waddah al-Yashkuri, yang mana dia juga menjadi penjaga gawang di Basrah. Jadi kalau tadi di Kufah ada Sufyan Ats-Tsauri dan di Wasit ada Syu'bah Ibnul Hajjaj, maka di Basrah ada Waddah al-Yashkuri. Dan dia derajatnya imam, di atas derajat siqah. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan siqatun sabtun. Dan disebutkan oleh Abu Hatim, wa huwa saduqun siqah. Maka dia saduq siqah. 2 lafaz seperti ini menunjukkan bahwa dia imam. Kutubuhu sahihah wa idza hadatsa min hifdhihi ghalatun katsiran. Maka dia mempunyai kitab yang sahih. Jika dia membaca, banyak salahnya. Kebalik, sebagian orang mempunyai kitab membaca bagus, kalau dia malah banyak salahnya. Wa huwa ahfad min Hammad ibn Salamah. Maka kata Abu Hatim, dia lebih kuat hadisnya dari Hammad ibn Salamah. Dan Hammad ibn Salamah imam. Dan begitu pun Abu Zur'ah, temannya Abu Hatim, ditanya tentang Abu Awanah, dikatakan Basri thiqah idza hadatsa min kutubi. Maka ini yang benar dari nushah. Idza hadatsa min kutubihi benar, idza hadatsa min hifdhihi ghalat. Maka jika dia meriwayatkan dari kitabnya benar, maksudnya banyak benarnya. Dan jika meriwayatkan dari hafalannya ada kesalahan, itu maknanya. Dan begitu pun Imam Ahmad di saat ditanya tentang Abu Awanah, maka dikatakan fahuwa asbat idza rawa min kitabihi wa idza hadatsa min ghairi kitabihi faruba mawahim. Jika dia meriwayatkan dari kitabnya, sudah, gak usah ditanya lagi. Hadis-hadisnya sahihah. Namun jika dia dari hafalannya, ada sedikit kesalahan. Dan begitu pun Syu'bah Ibnul Hajjaj mengatakan bahwa dia teman dekatnya, daerahnya dekat dari Basrah ke Wasit. Namun Imam Syu'bah orang yang belak-belakan, tidak kenal basa-basi, seperti Sampurna ya, tukang basa-basi. Maka di sini Imam Syu'bah langsung di depan dia mengatakan, kitabak soleh wa hifduk la yusawi syai'an. Punya teman yang belak-belakan itu lebih baik dari punya teman diam, jika ketemu Assalamualaikum, di belakang ngomongin, di media sosial ngomongin. Lebih baik belak-belakan. Bang, jangan gitulah, gak bagus. Ya baik. Tapi di depan, di belakang ngomong, itu muskilah, bukan teman.
Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj tidak seperti itu. Dia katakan di depan dia, kitabuk soleh, kitab kamu bagus, riwayatkan dari kitab. Namun hafalanmu rusak, jangan meriwayatkan dari hafalanmu. Maka tambih ini dari sahabat yang agung sangat bermanfaat. Akhirnya dia meriwayatkan banyak dari kitab-kitab. Maka oleh sebab itu dia jadi baik. Apa kata Imam Ahmad? Apa kata Imam Abu Hatim? Apa kata Imam Abu Zur'ah? Jika meriwayatkan dari kitabnya, sudah full sahih. Tapi jika dia meriwayatkan dari hafalannya, maka ada kesalahan. Ini nasihat dari sahabat. Maka tidaklah sahabat itu dia menasehati kamu. Maka kalau ada yang ngaku sahabat kemudian hanya basa-basi, hanya menginginkan sesuatu dari kamu dan menjadi yes man, begini yes, oh, benar, atau takut karena sahabatnya ini lebih tinggi derajatnya, dia mudir misalnya, kemudian takut, maka tidak bermanfaat. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj langsung memberikan faedah kepada dirinya, maka dia banyak berhati-hati di saat meriwayatkan hadis, lebih baik membaca daripada meriwayatkan dari hafalannya. Maka akhirnya terjagalah wadhah dia sekuri menjadi imam karena nasihat ini. Tapi kalau dia basa-basi Syu'bah kemudian banyak meriwayatkan dari hafalannya, maka rusak. Maka oleh sebab itu, setelah Syu'bah bin Al-Hajjaj mendengar nasihat dari sahabatnya, maka Imam Syu'bah memuji dari Abu Awanah. Maka di saat Al-Mubarak ibnu Fadalah menanyakan bagaimana kedudukan dari Abu Awanah di dalam hadis, apakah aku mengambil ilmunya? Apa kata Syu'bah bin Al-Hajjaj? Alzim Aba Awanah, alzim Aba Awanah. Maka makna alzim Aba Awanah, pegang ilmu hadis dari Abu Awanah. Lihat Syu'bah setelah didengar nasihatnya dan dia meriwayatkan dari kitab-kitabnya, maka akhirnya kitabnya menjadi baik, hadis-hadisnya bagus, tidak mengandalkan dari hafalannya. Maka akhirnya di saat ditanya oleh Muhammad ibnu Fadalah, Al-Mubarak ibnu Fadalah, bagaimana kedudukan hadis Abu Awanah ini, dijawab oleh Syu'bah, alzim Aba Awanah, pegang teguh, duduk dengan dia, jangan tinggalkan Abu Awanah, ambil semua ilmu-ilmunya. Maka inilah sahabat yang baik, tidak menginginkan Abu Awanah, mengatakan di depan dia, hafalanmu itu laisa bisyai, hancur hafalanmu. Maka hadis yang kamu baca itu lebih baik, riwayatkan dengan membaca. Maka didengar. Kemudian akhirnya hadis-hadisnya selamat dari kesalahan, dan akhirnya di saat dia ditanya oleh muhaddisin yang lain, dikatakan alzim Aba Awanah, maka pegang teguh Abu Awanah, jangan engkau lepaskan. Itu maknanya. Maka Syu'bah juga mengatakan di riwayat yang lain, in hadatsakum Abu Awanah an Abi Hurairah fasaddiquh. Maka jika meriwayatkan Abu Awanah dari Abi Hurairah, maka percayai dia. Kemudian berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, kitab Abu Awanah asbat min hifdhi Husain. Maka setelah mendengar nasihat dari Syu'bah, Abu Awanah terus meriwayatkan dari kitabnya, sehingga masyhur kitabnya kitab yang paling baik. Maka berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, kitab dari Abu Awanah itu lebih kuat dari hafalan Husain. Wa huwa Husain ibnu Bashir, imam muhaddits, namun mudallis. Dan begitu pun Ali ibn Madini, karena Abu Awanah fi Qatadah dhaifan li'annahu qad dhahaba kitabahu wa kana ahfad min Sa'id wa qad agraba fi ahadits.
bahwa dikatakan Abu Awanah periwayatan dari Qatadah didhaifkan, banyak salahnya karena kitabnya telah hilang. Maka hafalannya rusak, kitabnya hilang, mau kembali murajaah tidak bisa. Akhirnya didhaifkan, khusus periwayatan dari Qatadah. Maka kalian menulis hadis-hadis yang kita baca, menulis pelajaran-pelajaran yang kita berikan, itu dijaga kitabnya. Bukan di waktu pelajaran ditulis, selesai pelajaran dilempar, langsung mengambil bola dan mendribble bola, gol. Itu kerja kalian. Akhirnya kitab tidak terjaga, kitab lecet, kitab tercecer, dan seterusnya, maka kalian akan didhaifkan. Bagaimana cara mendhaifkannya? Semua murid-murid di sini mengetahui hadis ini demikian dan demikian. Ini karena catatannya hilang, maka dia tidak tahu bagaimana. Akhirnya didhaifkan. Si fulan dhaif. Karena apa? Catatannya rusak. Semua meriwayatkan dengan benar, dia catatannya hilang separuh, kertasnya robek, kena hujan, dan seterusnya, akhirnya didhaifkan. Mau didhaifkan. Sama-sama belajar, tapi didhaifkan. Maka jangan seperti itu. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqatun saduq, bahwa dia adalah rawi yang thiqah saduq. Dan bahkan Yahya ibn Sa'id al-Qattan, seorang muhaddis yang agung dan sedikit mutasyaddid, mengatakan kana Abu Awanah ma'munan, bahwa Abu Awanah itu hadis-hadisnya dipercaya karena tadi jika meriwayatkan dari tulisannya. Bahkan disebutkan ma'asbaha hadithahu bihadithihima, yakni Abu Awanah wa Sufyan wa Syu'bah, bahwa hadis-hadis Abu Awanah menyepertikan dari dua muhaddis, Imam Sufyan dan Imam Syu'bah. Maka lihat bagaimana keadaan Abu Awanah sampai disepertikan dengan Syu'bah dan Sufyan, imam yang agung ini. Dan bahkan dikatakan oleh Yahya ibn Sa'id al-Qattan, catat, Abu Awanah ahabbu ilayya min kitabihi ahabbu ilayya min Syu'bah min hifdhihi. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa hafalan Imam Syu'bah dengan tulisan dari kitab Imam Abi Awanah, maka Imam Abi Awanah lebih didahulukan. Jadi kitab yang ada di Abu Awanah itu lebih didahulukan dari hafalan Imam Syu'bah. Maka ini menunjukkan bahwa kitabnya dia sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Bahkan Yahya ibn Ma'in mengatakan Abu Awanah sahihul kitab siqatun muqni'. Maka dia siqah dan muqni', orang yang menerima hadis dari dia, dari hafalan, dari tulisannya, muqni', sudah puas, memuaskan kitabnya itu. Dan berkata Yaqub ibn Syaibah, siqatun sahihul kitab wa hifdhuhu salih, bahwa kitabnya sangat sahih dan hafalannya lumayan. Maka di sini dia lebih mendahulukan pembacaan daripada menghafal, namun hafalannya pun tidak begitu buruk. Kemudian meriwayatkan dari Abi Bishr. Abu Bishr namanya Ja'far ibn Iyas al-Yashkuri al-Basri. Berarti dua rawi ini sama-sama dari Basrah al-Yashkuri. Tadi Abu Awanah muridnya, dan sekarang gurunya Abu Bishr Ja'far ibn Iyas. Dan Abu Bishr hidup di Tobaqah yang kelima. Apa itu Tobaqah yang kelima? Tobaqah
yang kecil dari para tabi'in, yang mana mereka itu melihat satu ataupun dua dari para sahabat, melihat saja, tetapi tidak mendengar dari para sahabat. Dan di tabaqah yang kelima ini seperti Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash dan juga Al-Hakam ibnu Utaibah dan yang lainnya. Dan kedudukan Ja'far ibnu Iyas ataupun Abu Bishr ini rawi yang di atas derajat thiqah, karena dia min asbatin nas dari Sa'id ibnu Jubair. Dan Sa'id ibnu Jubair murid dari Ibni Abbas. Maka dia orang yang paling kuat periwayatan dari Sa'id ibnu Jubair, imam yang agung dari muridnya sahabat Ibni Abbas. Maka Abu Hatim telah mensikohkannya, dan Yahya ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan An-Nasai. Maka 5 imam ini, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasai, 4 telah mensikohkannya. Dan yang kelima, Imam Ahmad mensikohkannya. Dan berkata Ibnu Adi, arju annahu la ba'sa bihi, bahwa dia saduq. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad, siqatun katsirul hadis. Maka kedudukan Abu Bishr bisa dikatakan siqah, atau di atas derajat siqah juga bisa, karena dia min asbatin nas dari Sa'id ibn Jubair. Lalu meriwayatkan dari Yusuf ibnu Mahab an Yusufa ibni Mahab. Limada an Yusufa, bukan an Yusufi, karena Yusuf ajam, Nabi Yusuf bukan Arab, sehingga dia di ilmi lughatil Arabiyah tidak majrur bi an, bukan an Yusufi, tetapi an Yusufa. Alamatu jarrihi bil fathah niyabatan anil kasrah, dikarenakan mamnu minas sarf, dikarenakan al-ism al-alamiyah wal ujmah, nama dari orang ajam, bukan dari Arab. Maka Yusuf bukan dari Arab. Yusuf ibnu Mahab, maka dia asalnya Al-Farisi. Dari mana Al-Faris? Sekarang ada di Iran. Al-Farisi di Iran. Maka dia Al-Farisi, kemudian tinggal di Makkah, menjadi Al-Makki dari Bani Quraisy. Kok bisa Al-Farisi dari Bani Quraisy? Di zaman perbudakan dulu. Maka dia pernah jadi budak, dibeli oleh orang Quraisy dan dibebaskan. Maka akhirnya dia mendapatkan kabilah Quraisy dari perbudakan. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Maka Yusuf ibnu Mahab hidup di tabaqah yang ketiga. Apa itu tabaqah yang ketiga? Anda dari tadi memberikan tabaqah ke-9, tabaqah ke-7, tabaqah ke-5. Itu ditulis semua dan contoh-contoh rawi-rawi agar kalian paham. Tabaqah ke-5 itu tabi'i kecil. Nah, sekarang tabaqah yang ketiga siapa lagi? Tabaqah yang ketiga adalah tabaqah al-wusta. Tabaqah yang pertengahan dari para tabi'in. Maka ada tabi'in kabir di tabaqah yang kedua, dan yang ketiga tabi'in yang pertengahan. Maka hidup di zaman ini seperti Abu Ishaq As-Sabi'i dan juga Roja Ibnu Haywah dan Abi Saleh As-Samman Dakwan dan yang lainnya. Dan derajat rawi ini sikoh, disikohkan oleh Imam Ibnu Ma'in wa Nasai dan Muhammad Ibnu Sa'ad mengatakan sikotun qalilul hadis. Maka ini keadaan Yusuf Ibnu Mahab, rawi yang sikoh. Dari sahabat Abdullah Ibn Amr, maka dia seorang sahabi al-jalil, Abdullah Ibn Amr Ibn al-As. Amr Ibn al-As min sadatil Quraisy,
Maka bapaknya dari Adhal Quraisy, orang yang cerdik cendekia dari Quraisy. Namun belum masuk kepada Islam. Anaknya duluan, dan Abdullah masuk duluan kepada Islam. Adapun bapaknya nanti masuk di Fathu Makkah. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As Islam lebih duluan dari bapaknya, dan dia hijrah ke Madinah duluan dari bapaknya. Dan dia Abdullah bin Amr bin Al-As dari keutamaannya minal muksirin fil hadis, dia termasuk dari orang-orang yang banyak menghafal hadis tetapi di bawah 1000. Maka yang sering kita ulang ada 7, itu di atas 1000. Maka puncaknya Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar. Al-Muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah summa yalihi Ibnu Umar. Maka pertama Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar. Kemudian siapa? Anas Ibnu Malik. Kemudian Aisyah. Kemudian Ibnu Abbas. Kemudian Jabir. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 minal muksirin, di atas 1000, ribuan hafalannya. Adapun setelah itu ada juga urutan yang ratusan, sehingga menjadi 10. Di antaranya ditambah Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga ditambah Ali yang paling akhir yang ke-10, di atas ratusan. Maka dia termasuk minal muksirin, dari orang-orang yang meriwayatkan ratusan. Maka riwayatnya Abdullah bin Amr bin Al-As ada 700 hadis. Maka 700 hadis, sehingga dia di ranking sebelum Ali. Maka dari 700 hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih ada 7 hadis. 7 hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan berkesendirian Imam Al-Bukhari ada 8, dan Muslim ada 20, dan yang selainnya di kutub-kutub sunan dan yang lainnya. Maka dari keutamaan Abdullah bin Amr bin Al-As juga, dia rajin menulis. Maka orang-orang yang rajin menulis tidak ada kerugiannya. Tulislah di pelajaran-pelajaran, menulis, jangan bengong. Ada cicak langsung ditangkap. Tapi menulis, meskipun pakai bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Arab, tidak apa-apa. Saya ingat dulu waktu mulai mengaji di Tengaran, kita masuk ke Al-Irsyad Tengaran. Maka dulu saya belum bisa menulis Arab, menulis pakai bahasa Indonesia. Maka orang melihat catatan kita full bahasa Indonesia semua, kayak sekretaris. Namun alhamdulillah karena kerajinan kita, Allah gantikan sekarang dengan kitab-kitab, alhamdulillah. Maka rajinlah belajar, nanti lama-kelamaan kalian akan lebih baik dan lebih baik, dan meminta kepada Allah. Maka dulu dari keutamaan Abdullah bin Amr bin Al-As, dia orang yang paling banyak menulis. Pendalilannya yang pertama seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Karena Abdullah bin Amr yaktubu wa ana lam aktub. Fa'inahu kana yaktubu wa ana la aktub. Maka dulu di majelis Abdullah bin Amr bin Al-As selalu menulis, kata Abu Hurairah. Adapun aku tidak menulis. Namun Abu Hurairah menghafal. Maka ini adalah juga dari keutamaan Abu Hurairah yang Allah inginkan sebagai penjaga gawang dari sahabat yang menjaga hadis Nabi. Maka dia tidak menulis, tetapi menghafal.
namun hafalannya 5.740 hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis hafalannya 700. Lihat mau pilih yang mana? Al-muhim semuanya sahabat yang mulia, dan 700 hadis nikmah langsung dicatat dari Nabi dan yang dia hafal. Adapun Abu Hurairah mendapatkan doa dari Nabi dan ilaj ataupun terapi dari Nabi di saat dia mengadu di hadis muttafaqun alaihi, ya Rasulullah, hafidtu hadisan minka summa ansa. Ya Rasulullah, aku setiap menghafal hadis-hadis dari kamu maka aku lupa. Maka apa kata Nabi kita? Iftah sadrak au iftah izarak au rida'ak. Maka buka baju yang atas. Maka di saat dibuka dadanya, baju yang atas kemejanya dibuka, fagharafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendoakannya seperti diruqyah, tuh. Maka kemudian al-an udmumhu ila sadri. Sekarang tekan kepada dadamu ya Abu Hurairah. Ditekan oleh Abu Hurairah, maka kata Abu Hurairah, wallah walladzi nafsi biyadihi la ansa ba'da dzalik. Maka aku jika menghafal tidak pernah lupa. Nikmah dari Allah. Berapa kita menghafal kemudian lupa? Berapa antum menghafal juz, murajaah juz yang baru, juz-juz yang lama hilang? Itulah. Namun Abu Hurairah menghafal hadis-hadis Nabi tidak hilang. Dan ini yang diinginkan oleh Allah sebagai penjaga gawang dari para sahabat, sehingga hadis itu dijaga. Maka inilah dari keadaan sahabi Abdullah bin Amr bin Al-As, dia pencatat hadis, dan juga di hadis yang lain diriwayatkan Ashabus Sunan dan Imam Ahmad yang sahih hadis ini, di mana dikisahkan di saat dia terus menulis diketahui oleh Quraisy, karena kelompok Quraisy terutama bapaknya masih kafir itu melihat Abdullah bin Amr bin Al-As menulis semua ucapan Nabi, maka dipanggil dan dikatakan katabta kulla syai'in minhu wa huwa kamithlina bashar akhta wa asab wa yadhak wa yahzun. Kamu menulis semua yang diucapkan Muhammad, kata orang Quraisy, di antaranya dari orang-orang kufarnya, musyriknya. Menulis dari apa yang diucapkan Muhammad semua, padahal dia manusia seperti kita. Kadang sedih, kadang senang, kadang tertawa, kadang marah. Maka kamu tulis semua. Akhirnya syubhat ini membuat Abdullah bin Amr bin Al-As tidak menulis beberapa hari. Namun karena dia tidak menulis beberapa hari, hatinya menggejolak, tidak terbiasa. Maka akhirnya suatu hari dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Dia adukan bagaimana Quraisy memberikan syubhat bahwa apa yang engkau ucapkan itu sama seperti kita manusia. Kadang marah, kadang senang, berbeda suasana, tidak semuanya benar. Maka apa kata Nabi? Memegang mulut dan menunjuk kepada lisan. Uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja min fi illa haqqun. Tulis semua yang aku ucapkan, tidaklah yang keluar dari mulut dan lidah ini dariku kecuali kebenaran. Maka ini sesuai dengan ayat apa? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah yang keluar dari Nabi Muhammad kecuali wahyun yuha. Maka setelah itu dicatatlah semua hadis-hadis oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan keutamaan beliau, kenapa kita menceritakan Abdullah bin Amr bin Al-As? Karena belum pernah kita lewati, iya apa tidak? Yang sering kita lewati Abu Hurairah dan yang lainnya. Di hadis yang kemarin, hadis siapa? Sudah terlewati, makanya tidak dijelaskan. Maka di sini Abdullah bin Amr bin Al-As kita menjelaskannya. Dan yang terakhir dari keutamaan beliau dari segi ibadah. Maka jangan tanggung-tanggung dia penulis hadis. Antum jangan dikira orang-orang yang sibuk dengan ilmu
terus mutahawin fil ibadah. Kemudian dalam ibadah itu sedikit tidak sholat malam, tidak puasa misalnya. Tidak. Dia orang yang rajin menulis dan murajaah dan menghafal, dan dia juga ahli ibadah. Maka inilah keutamaan dari Abdullah bin Amr bin As. Maka kisahnya telah datang di hadis, yang mana hadis ini muttafaqun alaih. Disebutkan, diadukan kepada Nabi bahwa Abdullah bin Amr bin As menikahi istri dari Quraisy yang mulia. Namun istrinya itu, kalau bahasa Jawa, bagaikan gombal amok, bagaikan sesuatu yang tidak disentuh. Maka akhirnya diadukan kepada Nabi, dan Nabi memanggilnya. Maka lihat bagaimana Nabi dengan para sahabat. Ada sesuatu perkara yang berhubungan dengan dunia dan berhubungan dengan akhirah, Nabi menasehati di antara mereka. Dan begitu pun para sahabat saling menasehati. Maka di sini Nabi memanggil kepada Abdullah bin Amr bin As. Maka dikatakan, sami'tu annaka tasumud dahar. Aku mendengar kamu puasa terus menerus. Jadi tiap siang puasa. Maka kata Nabi, sum Itsnin wal Khamis, ana atiku dzalik. Maka aku mampu untuk melaksanakannya ya Rasulullah. Kemudian ya sudah, tambah puasa demikian. Ana atiku dzalik. Aku mampu ya Rasulullah. Akhirnya dibatasi oleh Nabi. Ya sudah, puasa ahuna Daud. Sehari buka, sehari berpuasa. Maka dikatakan, fa inna li zaujika haqqan wa li jismika haqqan. Karena ada pada dirimu itu hak untuk beristirahat, dan ada pada istri-istri kamu pun hak. Maka kalau puasa terus, kapan bermain-main dengan istri di siang hari? Dan kalau istrinya banyak, maka hanya bermain di malam hari saja atau bagaimana? Dan seterusnya. Maka dinasihati, puasa tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh setiap hari puasa. Seperti Ramadan yang terus menerus. Puasa Ramadan 1 bulan saja, terus menerus. Tapi setelah itu tidak. Maka di sini dinamakan shaumud dahar, puasa terus menerus. Ini tidak benar. Dan ini Abdullah bin Amr bin As telah dilarang oleh Nabi, dan dia masih mengatakan, ana atiku dzalik. Aku mampu ya Rasulullah. Aku mampu untuk berpuasa. Namun tetap dibatasi. Lalu bagaimana? Dibatasi menjadi puasa Daud, dan itu sudah paling akhir. Kemudian disebutkan bahwa dia ahya lail, salat malam. Bagus kalau salat malam. Kenapa dipermasalahkan? Salat malam mulai dari malam awal sampai begadang fajar. Jadi dia siang berpuasa, malam mulai dari habis isya sampai kepada fajar, terus dalam keadaan salat. Maka dikatakan oleh Nabi, fa inna li ahlika haqqa wa li zaujika haqqa wa li jismika haqqa. Maka ada hak bagi badanmu untuk rehat dan untuk istrimu. Li zaujika alaika haqqa. Maka akhirnya didengar nasihat ini, dan dirubahlah kehidupan lifestyle Abdullah bin Amr bin As yang tadinya setiap siang berpuasa dan setiap malam sholat malam full begadang. Allahul musta'an. Maka istrinya bagaimana, dibiarkan begitu saja? Maka akhirnya dinasehati. Maka inilah muamalah dari Nabi dengan para sahabat. Ada yang ekstrim dalam beribadah, dinasehati. Maka kita saling menasehati. Ada yang ekstrim dalam menjarah, ekstrim dalam lebay, dalam mentakdil.
maka saling menasehati. Seorang salafi diekstrimkan, dicela keluar dari salafi, ataupun seorang yang jelas keluar dari salafi masih dibela ahli sunnah, maka tidak ekstrim dalam berbagai penghukuman. Maka di sini semua kita saling menasehati. Maka Nabi di saat mengetahui ada sahabatnya yang ekstrim dalam ibadah, disampaikan oleh para sahabat. Di antaranya yang dekat dengan istrinya. Maka istrinya dibiarkan begitu saja. Siang tidak disentuh, malam pun tidak disentuh. Karena sholat malam. Lalu apa faedah istri dan sebagainya? Mal faedah zaujah. Maka di sini terlalu ekstrim. Alhamdulillah dinasehati oleh Nabi, dan alhamdulillah ibadah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak berlebihan. Kemudian kembali kepada matan. Setelah selesai dari sahabat, maka disebutkan bahwa Nabi bersama para sahabat dalam keadaan safar. Dan dalam keadaan safarnya itu, fa'adrokna faqad arhaqatna as-sholah. Maka waktu sholat itu tinggal sedikit lagi, mepet. Maka turun Nabi bersama para sahabat untuk melaksanakan sholat, dan mereka mencari-cari air untuk berwudu, karena ma'ruf di padang pasir susah air. Maka mereka mencari kemana air dan seterusnya. Al-muhim, mungkin ada persediaan air sedikit untuk berwudu. Maka Nabi di saat melihat mereka berwudu dalam keadaan muqassirin, mereka itu terlalu mengirit air atau memang airnya kurang, maka dilihat bahwa di dalam wudu mereka banyak kekurangan, terutama bagian pencucian kaki. Maka dilihat oleh Nabi, banyak dari para sahabat yang di riwayat lain disebutkan di antara Ka'bahnya itu, dua mata kaki ke bawah itu tidak terkena air, maka di depannya saja. Maka ini perkara yang membatalkan wudu, atau wudunya tidak sempurna, karena harus dicuci kaki sampai Ka'bah, mulai dari depan belakang sampai kepada dua mata kaki, atasnya itu sampai situ dicuci. Nah di sini kebanyakan para sahabat al-aqab itu adalah di bawah Ka'bah yang bagian belakang. Apa bahasa Indonesianya, tumit? Apa? Iya. Maka di sini banyak dilihat oleh Nabi tidak terbasuh. Disinilah poin pendalilannya. Nabi berteriak untuk ilmu. Wailun lil aqabi minan nar. 2 kali, di riwayat 3 kali. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka yang besar bagi mereka orang-orang yang tidak mencuci dari aqab. Dan aqab di sini jamak dari aqab, maknanya adalah tumit. Iya, tumit bahasa Indonesianya. Mulai dari mata kaki ke bawah sampai kepada alas kaki, tapi bagian belakang. Nah itu banyak yang tertinggal. Wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi mereka orang-orang yang tidak membasuh dari aqabnya. Maka wajah pendalilan jelas. Nabi berteriak di sini lebih dari 1 kali agar para sahabat intibah, perhatian, awas jangan asal-asalan wudu, tetapi harus terpenuhi. Kemudian kita tutup dengan faedah kalimat wailun. Apa makna wailun? Seperti di Al-Quran juga, wailul lil mutaffifina. Dari mana itu nah? Qiraah man? Qiraah Ya'qub Al-Hadrami. Wailul lil mutaffifina. Maka ada ha as-saktah. Qiraah Hafs an Asim, wailul lil mutaffifin. Maka apa makna wailun? Dan juga wailul lil musallina. Qiraah Ya'qub. Qiraah Hafs, wailul lil musallin. Lalu apa makna wail? Telah datang hadis wailun wadi fi jahannam.
bahwa wail itu wadi, yakni jurang yang dalam dari api neraka. Jadi api neraka sudah dalam dan panas menggelegak, ada jurang lagi, ada lembah lagi, dinamakan wail. Maka hadis ini, wailun adalah jurang di api neraka, diriwayatkan ahlu tafsir dari jalan Darraj an Abi Samah an Abi Sa'idin al-Khudri dari Nabi. Maka sanadnya dhaif, karena Darraj meriwayatkan dari Abi Samah, riwayatnya dhaif. Darraj meriwayatkan dari Abu Samah, dhaif. Maka kalimat wail diartikan dengan lembah di api neraka yang menggelegak, itu tidak sahih. Lalu bagaimana? Kembali kepada lughah. Wail adalah kecelakaan atau perkara yang buruk. Maka di hadis ini maknanya wailun, bukan lembah di api neraka, tetapi awas, perkara yang buruk akan menimpa kalian jika terus-menerus tidak dibasuh. Maksudnya bisa jadi batal dari wudhunya, tidak diterima, dan seterusnya. Maka ini makna wail, maknanya adalah kecelakaan, keburukan, kehancuran, bisa diartikan seperti itu. Maka kembali jika kepada ayat, jika kita membaca wailun lil mutaffifin, maka kecelakaan bagi mereka orang-orang yang suka mencuri timbangan. Iya, mencuri timbangan. Jadi timbangan dicuri. Maksudnya mencuri timbangan adalah dia menjual jeruk 1 kilo benar-benar 1 kilo. Tidak 1 kilo dikorupsi 1 jeruk, pas sampai ke rumah ternyata kurang dari 1 kilo. Itu maksudnya mencuri timbangan. Bukan timbangan-timbangan dicuri, bukan. Maka wailun maknanya keburukan bagi mereka orang-orang yang jika berjual beli selalu mengurang-urang. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dan wajah pendalilan jelas bahwa Nabi berteriak dikarenakan ilmu, ingin menyampaikan suatu faidah. Hati-hati kalian bagi mereka orang-orang yang tidak membasuh dari aqab, kecelakaan yang besar.